Halo Sobat Senior, saya mau meneruskan topik yang tempo hari, Incense or Stone. Saudara masih ingat ya? Jadi yang incense itu hal-hal yang nyakitin kita, ya tidak perlu kita ingat-ingat terus, ya. Waktu itu akan membuang semuanya. Dan dengan kasih itu ditutupi. Saudara, kedua sahabat itu meneruskan perjalanan mereka dan mereka tiba pada satu tempat di mana mereka harus menyeberangi sebuah sungai kecil. Tapi air sungai itu sangat deras. Nah, di antara dua orang ini yang tersakiti ini bukan jago renang. Yang nyakiti itu memang jago renang, saudara. Maka ketika dia lihat air, dia langsung berjalan. Nah, yang tersakiti ini berjalan dengan hati-hati mau menyeberangi sungai yang deras airnya itu. Tapi kemudian dia betul-betul tidak mampu. Maka dengan ketakutan dia berteriak, tolong! Gitu. Ketika temannya mendengar, temannya itu dalam keadaan bahaya, dia langsung menolong dan menyelamatkan temannya itu. Temannya itu berhasil dibawa ke tepi pantai, lalu dilakukan pernapasan buatan sehingga akhirnya temannya itu terselamatkan. Saudara, setelah berhenti sebentar dari keadaan itu dan ketika badannya sudah dirasa enak, maka teman yang tersakiti ini mencari-cari apa yang dia cari. Bukan lagi ranting atau dahan pohon, tapi dia mencari batu yang runcing, ya, yang tajam, yang lancip gitu, yang runcing. Lalu dia menoleh ke kiri ke kanan, cari tempat yang batu di mana dia bisa menggoreskan pakai batu yang runcing itu. Maka dia menuliskan kata-kata di atas batu ini, kata-kata seperti ini. Hari ini sobat baikku menyelamatkan aku. Maka sobat baiknya itu bertanya, loh, kenapa kamu kok tidak menuliskan itu di atas pasir? Ya, kata temannya, aku menuliskan hal-hal yang menyakitkan itu di atas pasir, supaya itu mudah dihapuskan. Bukankah kalau kita memiliki kasih, kasih itu menghapus, menutupi segala kesalahan dan dosa. Tapi ketika aku menerima kebaikan, aku mau belajar bersyukur. Itu sebabnya aku menggoreskannya itu pada batu supaya ketika angin datang, ombak datang, itu tidak dengan cepat hilang. Saudara-saudara, pelajaran ini menolong saudara dan saya untuk belajar berterima kasih. Orang yang tahu berterima kasih adalah orang yang tahu bersyukur. Dan orang yang berterima kasih dan bersyukur itu adalah pribadi yang menyenangkan. Orang akan tertarik datang pada orang yang tahu berterima kasih dan bersyukur. Orang yang tahu berterima kasih itu mendapat reward lebih daripada orang yang tidak tahu berterima kasih. Di dalam kitab Injil ada kisah tentang 10 orang sakit kusta. Dan 10-10-nya itu minta tolong sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus anak Daud, tolonglah kami, sembuhkanlah kami. Dan Tuhan menolong kami, menolong mereka. Mereka itu jalan ke masuk kota, belum ketemu sama imam. Di tengah jalan mereka sudah lihat kalau mereka sudah sembuh. Dan 10 orang disembuhkan, tapi cuma satu yang balik kepada Yesus. Orang itu orang Samaria ternyata. Dia tersungkur ke bawah kaki Yesus, bilang terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan orang ini mendapat reward lebih. Orang-orang itu
cuma dapat kesembuhan fisik, tetapi orang ini mendapatkan kesembuhan fisik dan mental. Jiwa dan rohnya juga sembuh. Dia mendapatkan pengampunan dosa dari Tuhan. Jadi saudara, orang yang tahu berterima kasih, tahu bersyukur, menjadikan bersyukur berterima kasih itu sebagai way of life, orang itu mendapatkan reward double. Bukan saja secara fisik dia sehat, tapi secara jiwa dan roh dia juga menjadi lebih kuat dan lebih mampu menikmati kehidupan ini. Saudara-saudara, mengucap syukur dan berterima kasih itu banyak manfaatnya. Orang yang tahu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kenapa dia bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan? Pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih karena kita sudah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Saudara-saudara, kita tidak pernah bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Dan Tuhan di dalam anugerah kasih-Nya mengaruniakan keselamatan kepada saudara dan saya. Kita ini boleh percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita menerima pengampunan dosa. Kita menerima kasih-Nya. Sehingga kita mampu mengasihi karena kita lebih dahulu dikasihi oleh Tuhan. Orang yang tahu berterima kasih bersyukur itu menjadi pribadi yang menarik orang-orang untuk datang kepadanya. Kenapa? Karena dia mengeluarkan aura yang sifatnya positif. Bukan aura yang menolak orang untuk datang, enggak. Tetapi orang itu ditarik karena dia memiliki satu hati yang tahu bersyukur dan tahu berterima kasih. Mari saudara kita menjadikan bersyukur, berterima kasih itu sebagai gaya hidup kita. Apa-apa kita bilang, oh Tuhan, terima kasih loh. Saudara, kalau saudara bepergian mau pergi, saudara berdoa. Sudah sampai di tempatnya, jangan lupa untuk bilang, thank you Lord, terima kasih Tuhan. Saya teringat akan seorang CC yang sudah dipanggil Tuhan, pulang Tuhan. Dia itu karena fisiknya itu jadi bungkuk, saudara. Nah, kalau dia itu turun dari tempat tidur, mau ke kamar kecil, dia baru turun di tempat tidur, dia langsung bilang, Tuhan, terima kasih saya sudah bisa turun dari tempat tidur. Sekarang saya mau jalan ke tempat kamar mandi. Tolonglah saya. Nah, ketika dia sudah sampai di kamar mandi, dia sudah bisa duduk di kloset, dia bilang, thank you Lord. Gitu. Ketika dia sudah selesai, ya mengeluarkan buang air kecil, sudah selesai semuanya, dia keluar lagi, dia bilang lagi, thank you Lord. Gitu. Sampai bisa duduk lagi di atas ranjang, tidak berhenti mengucapkan thank you Lord. Itu adalah gaya hidup, saudara. Dan itu yang membuat dia menjadi pribadi yang sangat menyenangkan. Bukan pribadi yang membuat orang tidak senang, tapi pribadi yang menyenangkan. Dan meskipun usianya tinggi, di tengah-tengah kelemahannya, ucapan syukur selalu keluar dari mulutnya. Dia bisa enak makan, enak tidur, ya meninggal dalam usia yang menurut saya sangat bagus. Kalau tidak salah 93 pas 94. Saudara-saudara, mengucap syukur itu sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi marilah kita memilih menjadi orang yang tahu berterima kasih kepada Tuhan, tahu bersyukur ketika kita menerima kebaikan dari pasangan, dari anak-anak, menantu, cucu, saudara, teman. Mari kita nyatakan ucapan syukur itu lewat perkataan dan lewat sikap kita. Mari kita memperbanyak rasa syukur itu dengan senyuman, dengan ucapan terima kasih, dengan melakukan memberi pujian, dan mengurangi sambatan, keluh kesah,
ya komplain atau sungut-sungut itu dikurangi semua. Yang ditambahkan itu adalah tadi sukacita, dan kita itu menyatakan rasa senang kita. Kalau anak kita datang, kita bilang, waduh seneng saya ketemu kamu ya, thank you for coming. Kita mengatakan hal-hal seperti itu, dan kita menjadi pribadi, meskipun kita tua, tapi kita menjadi pribadi yang menyenangkan. Saudara dan saya tentu mau, bukan? Karena itu, mari kita berdoa menyerahkan masalah ini kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, tolonglah kami menjadi orang tua yang selalu mau berterima kasih kepadamu, bersyukur kepadamu untuk semua kebaikan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami. Kami bersyukur untuk orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekeliling kami. Kami bersyukur untuk keberadaan mereka, pertolongan mereka. Kami tidak lupa mendoakan mereka, supaya mereka pun diberkati oleh Tuhan, karena mereka sudah menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, terima kasih sudah menonton video saya. Mari bertekad menjadi orang yang tahu berterima kasih dalam hidup ini. Sampai bertemu dalam kesempatan lain. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua. Bye-bye.